Oke, malam semuanya. Saya akan mulai ya dari Hakim-Hakim 19. Bentar. Tadi berapa ayat, Bu? 5. 5, Bu. 5 ya. Hakim-Hakim 19 ayat 1. Perbuatan noda di Gibea. Itu Terjadilah antar pada jam Terjadilah pada zaman itu, ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem Yehuda. Dua, tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya di rumah ayahnya di Betlehem Yehuda. Lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Tiga, berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia, bujangnya, dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Empat, mertuanya, ayah perempuan muda itu, tidak membiarkan dia pergi, sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Lima, tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi, dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi. Amin. ayat 6 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi duduklah mereka lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu, baiklah, putuskanlah untuk tinggal bermalam dan biarlah hatimu gembira. Ayat 7. Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya, sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. 8. Pada hari yang kelima ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, mari segarkanlah dirimu dahulu, dan tinggallah sebentar lagi, sampai matahari surut, lalu makanlah mereka keduanya. Ayat 9, ketika orang itu bangun untuk pergi, bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya, ayah perempuan muda itu, kepadanya, lihatlah, matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah tinggal bermalam. Lihat matahari hampir terbenam. Tinggallah di sini bermalam dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu. Ayat 10. Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam. Ia berkemas lalu pergi. Demikian sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus, itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang yang berpelana dan gundiknya juga. Amin. Hakim-Hakim 19 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka dekat ke Yebus dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ. Tetapi tuannya menjawab, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Lagi katanya kepada bujangnya, marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang sama, yang di sana, dan bermalam di Gibea atau di Rama. 14. Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya, dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea, kepunyaan suku Benyamin. Amin. Oke. Satu lagi ya. Iya, satu Maaf. lagi, Bu. Sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Amin. Ayat 16. Tapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Ayat 17.
Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, "Kemanakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang?" 18. Jawabnya kepadanya, "Kami sedang perjalanan dari Bethlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Bethlehem Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya." Ayat 19. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini, dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu. Ayat 20. Lalu berkatalah orang tua itu, "Jangan khawatir, segala yang engkau perlukan, biarlah aku yang menanggung. Tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang di kota ini." Amin. Ibu Nur, Saya iya, pasal 2, ayat 21 ya. 21 sampai 25. Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan. Maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. 22. Tetapi sementara mereka mengembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang bersinah mengepung rumah itu. Mereka mengedor-edor pintu sambil berkata kepada orang pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia." Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat karena orang ini telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu berbuat noda. 4. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah kubawa keduanya keluar. Perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. 25. Tapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskannya perempuan itu. Amin. Ayat 26, menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Ayat 27, pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu gundiknya terletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Ayat 28, berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi." Tetapi tidak tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnyalah mayat itu ke atas keledai. Berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Ayat 29, sesampai di rumah, diambilnyalah pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan. Lalu dikirimnya ke seluruh daerah Israel. Ayat 30, dan setiap orang yang melihatnya berkata, "Hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah." Amin. Oke. Imamat. Bu, saya habis Bu Sofi ya. Kak Sofi, saya masih di jalan. Oh ya, silakan siap. Sofi. Oke, terima kasih. Ayat 1. Lalu majulah semua maaf. Peperangan orang Israel melawan Bani Benyamin. Ayat 1. Lalu majulah semua orang Israel dari dan sampai Beersheba dan juga dari tanah Gilead. Berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mizpah. Ayat 2. Maka berdirilah para
pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, pemimpin jemaat umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki yang bersenjatakan pedang. Ayat 3, kedengar kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju ke Mizpah. Berkatalah orang Israel, ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi. Ayat 5, lalu orang Lewi suami perempuan yang terbunuh itu menjawab, aku sampai dengan gundikku di Gibea, kepunyaan suku Benyamin, untuk bermalam di sana. Ayat 5, lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka sehingga mati. Amin. Oke, saya ya Oke. Bu. Oh ya ya, ayo Ayat 6. Rahayu. Oke, makasih. Ayat 6. Maka kuambillah mayat gundikku, kupotong-potong dia, dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel. Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. 7. Sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini. Berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. 8. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang pun daripada kita takkan pergi ke kemahnya. Seorang pun daripada kita takkan pulang ke rumahnya. 9. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea, memerangi ya dengan membuang undi. 10. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap-tiap 100 orang dari tiap-tiap 1.000 orang dari tiap-tiap 10.000 untuk mengambil bekal bagi laskar ini, supaya sesudah mereka datang dilakukan kepada Gibea Benyamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel. Amin. Bu Christine, ayat 11 sampai 15. Bu Christine. Bu Christine ikut baca. Oke, kalau Dewi nanti ya, saya lanjut ya. Bu Christine ya, udah buka ya. Bu Christine mau ikut baca, Bu? Iya. Ayat berapa? Ayat 11. Pasal 20. Pasal 20 ayat berapa ya? Ini Ayat hakim-hakim. 11 yang ada di depan itu, Bu, di depan. Baru Ada di nanti situ. Bu Eti. Ayat 11 ya. Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersekutu dengan serentak. Ini tadi bukannya Bu Dewi dulu ya? Sofi Dewi. Lanjut, Bu, lanjut. Lanjut. Nanti setelah itu Oh. baru Bu Eti. Nah, lanjut. Oke. Ayat 12. Kemudian suku-suku Israel mengirim orang. Pada orang. Ayat 12. Kemudian suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan, apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka, dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya, orang Israel itu. Sebaliknya, Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu 26.000 orang yang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gibea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Amin. Dari segala laskar. Oh, Amin. udah ya. Amin ya. Amin ya. Silakan Bu Eti. Sambung Bu Eti. Di unmute ayat 16. Ayat Sofi Dewi 16. 1 orang. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal. Dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. 17.
Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya dengan tidak termasuk suku Benyamin. Ada 400.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya itu prajurit. 18. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehudalah lebih dahulu. 19. Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. 20. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Amin. 21. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. 22. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula. 23. Kemudian pergilah orang-orang Israel, lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. 24. Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin, 25. Maka pada hari kedua itu, majulah suku Benyamin dari Gibea, menyerbu mereka. Dan digugurkannya lah pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Amin. Kembali ke Bu DP. Ayat 26. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. 27. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan. Pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. 28. Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. 29. Lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gibea. 30. Pada hari ketiga, majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya melawan Gibea seperti yang sudah-sudah. Amin. Ayat 31. Maka majulah Bani Benyamin menyerbu laskar itu. Mereka terpancing dari kota. Dan seperti yang sudah-sudah mereka mulai menyerang laskar itu pada kedua jalan raya. Yang satu menuju ke Beta dan yang lain ke Gibea. Melalui padang sehingga terbunuh beberapa orang, kira-kira 30 orang di antara orang Israel. Ayat 32. Maka kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat lebih dahulu. Marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Ayat 33. Jadi orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar. Sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dekat Geba. Ayat 34. Dan sampai di depan Gibea, sebanyak 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat. Tetapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Ayat 35. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel. Dan pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Amin. Bu Eka. 36. Bani Benyamin melihat bahwa mereka telah terpukul kalah,
Sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin, sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibea. 37, maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerbu Gibea. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang. 38, tetapi orang-orang Israel telah bermufakat dengan menghadang-hadang Dengan penghadang-penghadang. penghadang-penghadang itu untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota itu. 39, ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel, sehingga terbunuh kira-kira 30 orang. Karena pikir mereka, tentulah orang-orang itu terpukul kalah sama sekali oleh kita seperti dalam pertempuran yang dahulu. 40, tetapi pada waktu itu mulailah gumpalan asap naik dari kota itu seperti tiang asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar. Apinya naik ke langit. Amin. Ayat 41, lagi pula orang-orang Israel maju lagi, maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu, sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. 42, jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun, tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya. Ayat 43, mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tak henti-hentinya dan melandanya sampai di depan Gibea di sebelah timur. Ayat 44, dari Bani Benyamin ada tewas 18.000 orang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Ayat 45, yang lain paling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon, tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka. 5.000 orang, mereka diburu sampai ke Gideon dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Amin. Saya ya. Iya, Bu Nur. Saya 46. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya orang-orang gagah perkasa. 47. Tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon, dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Tetapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di sana, mereka musnahkan dengan api. Hakim-hakim 1, suku Benyamin dapat tetap hidup. 1. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mizpah demikian, seorang pun dari kita tak akan memberikan anaknya perempuan kepada orang Benyamin menjadi istrinya. 2. Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya, menangis dengan sangat keras. Amin. Ayat 3, katanya, mengapa ya Tuhan Allah Israel terjadi hal yang begini di antara orang Israel, yakni bahwa hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang. Ayat 4, keesokan harinya pagi-pagi maka bangsa itu mendirikan mezbah di situ, lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Ayat 5, pada waktu itu berkatalah orang-orang Israel, siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan? Sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah. Demikian, pastilah ia dihukum mati. Ayat 6, orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin, saudaranya itu. Maka kata mereka,
hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel. Ayat 7, apakah yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang tinggal itu dalam hal mencari istri? Karena kitalah yang bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan kita kepada mereka menjadi istrinya. Amin. Ayat 8. Sebab itu berkatalah mereka dari suku-suku Israel, adakah satu yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah? Lalu tampaklah bahwa dari Yabes Gilead tidak ada seorang pun yang datang ke perkemahan jemaah itu. 9. Lalu diperiksa jumlah bangsa itu dan tampaklah tidak hadir seorang pun dari penduduk Yabes Gilead. 10. Maka perkumpulan itu menyuruh ke situ 12.000 orang dari orang-orang gagah perkasa dengan memerintahkan kepada mereka, demikian, pergilah, pukullah penduduk Yabes Gilead dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan dan anak-anak. 11. Tetapi perbuatlah begini. Hanya semua laki-laki sajalah dan semua perempuan yang telah pernah tidur dengan laki-laki harus kamu tumpas. 12. Mereka menjumpai di antara penduduk Yabes Gilead 400 orang anak gadis perawan yang belum pernah tidur dengan orang laki-laki. Lalu gadis-gadis itu dibawa mereka ke perkemahan di Silo di tanah Kanaan. Amin. Ayat 13. Sesudah itu segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan itu kepada Bani Benyamin yang ada di Bukit Batu Rimon, lalu memaklumkan damai kepada mereka. Ayat 14. Pada waktu itu kembalilah suku Benyamin, dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan yang telah dibiarkan hidup dari antara perempuan Yabesi Gilead. Tetapi belum cukup juga jumlahnya bagi mereka, maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin, karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Ayat 16. Kemudian berkatalah para tua umat itu, apakah yang dapat kita lakukan pada yang tinggal ini dalam hal menceraikan istri? Sebab perempuan-perempuan telah punah dari antara suku Benyamin. Amin. Kurang satu lagi ya. Lalu kata mereka, warisan orang-orang yang terluput itu haruslah tetap tinggal pada suku Benyamin, supaya jangan ada suku yang terhapus dari antara orang Israel. Amin. Sofi, lanjut 18 ya. Ya, Salah ya ayat tadi. 18. Harusnya Sofi dulu ya. Nggak apa-apa, Sofi. Ya. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Ayat 18. Tetapi kita ini tidak dapat memberikan istri kepada mereka dari anak-anak perempuan kita, sebab orang-orang Israel telah bersumpah demikian. Terkutuklah orang yang memberikan istri kepada suku Benyamin. 19. Lalu kata mereka pula, setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo, yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang menuju dari Betel ke Sikem, dan sebelah selatan Lebona. 20. Maka mereka berpesan kepada Bani Benyamin demikian, pergilah menghadang di kebun-kebun anggur. 21. Perhatikanlah baik-baik. Maka apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari-nari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu, dan masing-masing melarikan seorang dari anak-anak perempuan Silo itu menjadi istrinya dan pergi ke tanah Benyamin. 22. Apabila ayah atau saudaranya laki-laki datang untuk menuntutnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka, serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati, sebab dapat pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi istri mereka masing-masing. Memang kamu ini tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka, sebab seandainya demikian kamu bersalah. 23. Jadi Benyamin berbuat demikian. Dari gadis-gadis yang menari-nari di rampas itu, mereka mengambil perempuan jumlahnya sama dengan jumlah mereka. Kemudian pulanglah mereka ke milik pusakanya, lalu membangun kota-kota kembali dan diam di sana. Amin.
Bu Eti. Ayat 24. Pada waktu itu Ya, Bu, pergilah. shalom, Bu. Shalom. Aku Iya, Bu Eti. mendengar Lanjut, saja. Bu Eti. Bu Aku Eti mendengar lanjut. saja. Iya, iya, Bu. Bu Eti Oke. maksudnya, bukan Bu Neti. Bu Baik, Eti. baik. Baik. Ayat 24. Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana, masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Amin. Amin. Baik, Ibu-ibu, kita sudah membaca 3 pasal. Ini 3 pasal yang mengirit hati ya. Baik, sebelum kita berbagi rema, kita merenung dulu. Sebentar ya, saya bagikan lagu untuk membantu kita bertanya kepada Roh Kudus, rema apa yang harus tanamkan kepada kita. Baik, Ibu-ibu, kita sudah punya waktu untuk merenung ya. Silakan bagi ibu-ibu yang punya rema, silakan berbagi ya. Jadi memang 3 pasal terakhir ini luar biasa ya, miris ya. Kalau di 19 itu memang setelah tidak adanya raja, tidak ada hakim-hakim, terjadi pelecehan di situ ya, pelecehan seksual terhadap gundik-gundiknya orang Lewi ya. Lalu terjadi di 20 itu peperangan orang Israel. Lalu yang di 21 ini apa namanya? 21 ini tentang apa ini? Suku Benyamin dapat tetap hidup. Ya, jadi silakan ibu-ibu
yang mempunyai tema bisa berbagi atau mungkin mengulas. Mungkin Bu Dede nih yang kalau soal mengulas, jago mengulas. Baik, silakan Ibu-Ibu siapa saja boleh mau mulai. Bu Eka juga boleh. Bu, Ya, silakan Bu Eti. saya Ceritanya tutup, seru ya di sini saya ya. tutup kamera ya. Ya, Maaf, boleh, nggak apa-apa, silahkan. saya kan baca telat ya. Mm-mm. Saya baca kena dari saya mendengarkan ibu-ibu dulu sambil saya pakaian gitu ya. Mm-mm. Terus di pasal 21 ayat 3. Mm-mm. Dalam hati saya kan, kenapa orang Israel dengan orang Israel bunuh-membunuh? Kan Mm-mm. Benyamin suku bungsu Mm-mm. dari anaknya Israel. Kenapa bunuh-bunuhan dalam hati saya? Terus di pasal 21 ayat 3 ada juga katanya, saya baca katanya, mengapa ya Tuhan Allah Israel terjadi hal yang begini di antara orang Israel, yakni bahwa hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang. Tuh, Mm. duh. Jadi saya dalam hati saya dengan firman Tuhan langsung klik gitu ya. Wih, iya benar. Ada juga ini firmannya. Saya bertanya, mengapa sampai suku ini hilang hanya karena peperangan gitu ya, dengan peperangan gitu. Pasti ada miss gitu di antara mereka sehingga harus berperang. Dan ketika satu suku sudah habis, baru berpikir, aduh gimana melanjutkan keturunan selanjutnya. Padahal Benyamin adalah sukunya yang dari Tuhan. Sukunya bangsa Israel pilihan Tuhan gitu ya. Jadi ada lagi rencana untuk membunuh orang Gilead. Sepertinya ini juga dibunuh barangkali ya para laki-lakinya. Di sini kan dikatakan, maka perkumpulan itu menyuruh ke situ 12.000 orang dari orang-orang gagah perkasa dengan memerintahkan kepada mereka demikian, pergilah, pukullah penduduk Yabes Gilead dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan dan anak-anak, kecuali yang belum pernah menikah ya. Itu yang diambil untuk memperpanjang keturunan mereka karena yang laki-lakinya sudah habis, dibabat habis ketika berperang. Ya ampun Tuhan. Setelah habis baru berpikir, inilah kalau kita ambil kesimpulan kehidupan kita, melakukan tindakan dengan amarah, dengan apa ya, dengan semena-mena, nanti setelah reda baru berpikir, oh begini, oh begitu. Jadi ketika amarah sudah naik di ubun-ubun, tetap tenang ya. Di 1 Petrus berapa itu? Tetaplah tenang supaya bisa berdoa ya. Kendalikan diri. Tapi ini memang sudah jalannya Tuhan harus seperti ini ya. Kisah yang harus kita baca sampai hari ini. Ini ada pekerjaan Tuhan besar di dalamnya. Ada Dia kuasa jadi Tuhan. hakim Tuhan ya. Ya, Yang jadi hakim berarti Tuhan pencipta. itu dia. Wah, Ya, jadi mengerikan ya Bu. Iya. 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 Tapi zaman dulu ya, dipotong-potong 10 potong jadi Iya, serem 10. banget ya. Yang dipotong-potong itu. Oh my God. Sudah mulai Terus apa? kirimnya kayak paket gitu. Masa Laki-laki. sih? Dikirim 10 pakai gosen. Makanya lagi mikir gimana ngirimnya itu badan dipotong-potong. Dari situ Kayaknya zaman aku, dulu kejam amat ya. ya, ya kan segala Perempuan sesuatu ya dengan ada peran, segala artinya. sesuatu dengan peran. Lucu gitu ya. Dia maunya dikasih perempuan, dia dikasih perempuan, dia minta yang lain gitu ya. Kok jadi aneh bahas. Itu ayat di mana ya yang Israel itu menangis terus datang pada Tuhan? Saya tadi mau cari itu. Ya di pasal Mana 21. tadi? Pasal, maksudnya ayatnya? Pasal 20 ayat 23, Bu. Oh, yang mereka menangis itu loh. Sebentar, 20 ayat 23. Oh, ini dia. Ya betul, betul. Hmm. Kemudian pergilah orang-orang Iya, Israel. saudara kami. Tetapi jawab Tuhan, majulah melawan mereka.
Ya, jadi memang gitu ya kalau kalau sudah amarah ini, padahal ini saudara mereka sendiri ya, Iya, saudara mereka sendiri seperti itu. Itu juga kan terjadi ya Bu Eti ya dalam iya. konteks masa kini kita dengan Betul. keluarga kita juga kadang kan kerap seperti itu ya, Iya, berperang bersih terus. tegang, bersih konflik. Di sini siapa yang punya saudara masih berperang nih? Oh, berkonflik masih, Masih ya. masih Perang berkonflik. gimana? Kita masih perang, kita nih perang bio kan, perang lawan kuman-kuman, perang lawan COVID masih, perang Betul. lawan, sekarang perang lawan mpox, Oh, cacar gimana itu? pox. Iya, Iya, M. kita lagi perang bio ini, perangnya perang bio, perangnya perang bio, perang apa? Perang dengan kuman-kuman. Dengan virus. Iya, perang virus, perang bio namanya, Oh, perang biologi, biomedis. aduh Tuhan Yesus. Iya, terima kasih ya Bu Eti ya. Jadi memang amarah yang meluap-luap memang pada akhirnya akan menimbulkan dosa gitu ya. Maka memang untuk menghadapi satu masalah itu kita perlu tenang gitu loh. Karena begitu tenang itu akal jernih kita itu muncul. Tapi kalau luapan amarah yang muncul ujung-ujungnya memang adalah perbuatan dosa yang muncul ya. Iya. Seperti itu pembunuhan, menyakiti, bahkan bisa menghabisi seperti itu. Tapi Iya. kalau baca-baca tadi banyak banget ya soal perempuan di sini ya. Iya. Perempuan istri siapa yang bisa ini ya kira-kira Bu Eti Bu Dede, ayo Bu Dede diulas. Bu DP tuh. Iya Bu DP ulas. Saya sih ngelihat begini ya Bu Joli ya. Kalau kita lihat hakim-hakim 19 ini, pada ujung-ujungnya kan orang-orang Gibea itu melakukan hal yang pernah sama terjadi ketika Sodom dan Gomora, masih ingat kan ya? Nah itu tuh mereka melakukan hal yang sama. Terus saya tadi ngebacain, pas baca firman Tuhan ini, saya jadi ingat. Karena kan saya pernah dapat tentang firman transfer of spirit, kemudian dunia roh itu terbuka seperti halnya kita bisa ngambil gitu, kita bisa ngambil roh itu dengan leluasa banget gitu kan. Jadi waktu saya baca ini, saya bilang ternyata hal yang seperti ini terjadi lagi gitu. Terus saya baca-baca lagi dan ini kasusnya tuh sama. Masih ingat kan waktu eh, apa Lot didatengin sama dua malaikat itu kan. Terus akhirnya orang-orang Sodom itu meminta supaya mereka dipakai. Bahasanya sama gitu kan, bahasanya sama. Berikan orang itu untuk kami pakai. Saya hanya berpikir begini, Tuhan pada zaman dahulu itu gimana Tuhan gak sedih gitu kan ya. Waktu saya baca ini tuh hati saya benar-benar sedih banget gitu kan. Gimana Tuhan gak sedih melihat kejahatan dan kebejatan orang-orang atau manusia pada masa itu gitu kan. Terus akhirnya di situ sampai si orang yang punya rumahnya juga bilangnya sama gitu seperti halnya Lot, saya masih punya anak gadis yang belum disentuh. Silakan kamu pakai itu. Sebagai seorang ibu, saya akan ngomong begitu. Aduh, itu kalau misalnya suami saya ngomong seperti itu, pasti saya akan tampar gitu mulutnya ya. Dan orang ini sampai bilang seperti itu, enggak gitu kan. Dan ini bahasa-bahasa yang sama gitu. Jadi saya kembali lagi melihat bahwa dunia roh itu benar-benar terbuka dan itu bisa menjangkau orang-orang yang notabene jauh dari Tuhan gitu. Jadi ini terjadi transfer of spirit juga. Kemudian di situ disebutkan akhirnya si orang Lewi ini yang dia punya gundik, padahal sebenarnya dia tujuannya adalah mengambil gundik itu dari rumah ayahnya karena gundik itu serong gitu kan. Jadi sebenarnya diawali dari gundik yang berperilaku serong, akhirnya si suaminya itu ingin mengambil gundik itu supaya dibawa balik ke rumahnya, tapi ternyata si mereka itu dalam perjalanan itu kemalaman lah kasarnya itu hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari mereka ditunda-tunda pemberangkatannya sampai akhirnya mereka si orang Lewi ini memaksa dan akhirnya mereka pergi dalam perjalanan. Tapi yang anehnya si bujangnya itu udah ngomong, yuk mendingan kita tinggal di orang Yebus aja gitu kan. Orang Yebus itu sebenarnya orang yang pincang kakinya, kemudian agak sedikit labur Cacat, matanya. Jadi cacat gitu. agak sedikit cacat. Jadi mungkin kalau nurutin kata-kata bujangnya ya nggak akan kejadian seperti itu. Aman. Tapi memang ya, kalau saya lihat sih firman Tuhan memang harus terjadi. Kenapa harus terjadi? Di sini sebenarnya kalau kita lihat dari Bilangan 19 ayat 21, itu ada unsur dosa kenajisan.
Makanya saya sempat lihat waktu kita baca di Kejadian ya, di Kejadian atau di Imamat saya pernah ini mengenai najis ketika seseorang itu menyentuh apa namanya mayat Pakai. gitu. Menyentuh mayat. Itu mereka harus mentahirkan diri selama 7 hari lamanya. Dan orang yang kena itu juga buat dia dan keluarganya juga sama harus melakukan pentahiran. Nah, saya lihat dari awal kisah Hakim-Hakim 19 ini dimulai dari kenajisan seorang perempuan. Ini hati-hati kita perempuan ya. Yang Ya. akhirnya dia berlaku serong. Ya kalau di sini disebutkan, tetapi guningnya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda, lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Seorang perempuan meninggalkan suaminya itu kan berarti sesuatu yang tidak ini ya. Saya Luar kemarin baru biasa. dapat tentang kenapa perempuan harus tunduk sama suami. Terus dikatakan juga di sini, akhirnya, akhirnya, saya juga nggak tahu nih, hati suaminya yang orang Lewi ini gimana. Dia menyerahkan, dia sendiri yang menyerahkan gitu. Silahkan kamu pakai, terserah kamu yang menurut kamu baik. Dan akhirnya si orang itu, si perempuan itu diperkosa oleh banyak orang sampai pagi-pagi dia itu ya istilahnya kalau orang dalam kondisi yang seperti itu pasti mati lah ya. Iya. Mati dan yang ngenesnya di sini kan memang terjadi mutilasi pertama kali ya. Iya. Yang tadi Bu Christine bilang gimana cara ngirimnya. Yang pasti kan itu mereka dikirim dimasukin ke ini dan suruh keledainya untuk pergi atau kudanya untuk pergi ke masing-masing suku Israel. Dan yang kita lihat, kita baca juga di di pasal 20, sempat orang-orang Israel itu bertanya sama Tuhan, 20 dan 21 ya, haruskah kami pergi? Suku mana dulu yang harus pergi? Dan Tuhan menjawab, saya hanya berpikir begini, kenapa Tuhan bisa menjawab? Pada waktu itu yang menjadi imam itu adalah keturunan Harun ya. Jadi ternyata Tuhan mengizinkan terjadinya pembantaian seperti itu, dan Tuhan hanya ngomong gini, orang Yehuda dulu, suku Yehuda dulu yang harus berangkat. Karena sebenarnya kan Yehuda itu diberikan apa ya, waktu Yakub menjelang matinya Yakub, Yehuda itu diberikan apa sih, warisan ya, warisan bahwa dia itu akan sebagai suku yang akan terus memegang tombak gitu, tombak kebenaran. Jadi dia itu makanya Allah bilang Yehuda dulu yang pergi, bukan suku-suku yang lain. Terus kemudian waktu bertanya lagi, haruskah kami pergi atau haruskah kami menyerang? Allah bilang serang gitu kan. Jadi intinya meskipun pada waktu itu kita lihat Benyamin itu suku paling bungsu ya, anaknya Rahel paling kecil, adiknya Yusuf, tapi ternyata Allah izinkan semuanya itu terjadi. Kuncinya adalah karena adanya kenajisan. Ketika kenajisan itu ada pada setiap manusia, Allah itu nggak berkenan, sama sekali nggak berkenan. Dosa kenajisan ini makanya itu harus ditahirkan, dan Allah memilih untuk menghanguskan, istilahnya menghanguskan segala sesuatu yang memang najis karena Allah itu kudus. Allah itu nggak mau orang-orang Israel yang disebut sebagai pilihan Allah itu ada yang najis. Dan salah satu suku yang apa namanya mengalami apa sih namanya bocor spirit itu adalah suku Benyamin dan orang-orang Gibea. Coba kalau misalnya orang-orang Israel pada waktu itu ngomong begini, kembalikan atau kemarikan suku Gibea atau misalnya kaum Gibea, mungkin nggak akan terjadi pertumbuhan darah yang besar gitu sampai akhirnya menghabiskan semua perempuan gitu kan, sehingga harus ada lagi taktik. Cuma saya berpikir begini, kenapa diizinkan trik-trik itu terjadi? Iya. Ya memang istilahnya Allah itu tetap kasihnya itu tetap luar biasa gitu. Dia izinkan orang-orang Israel itu mengambil satu langkah supaya garis keturunan Benyamin itu nggak putus gitu, nggak hilang. Kan setelah hakim-hakim itu raja-raja ya. Ruth, Ruth. Setelah Ruth, eh, Samuel. setelah Ruth itu baru Samuel. Dan di masa Samuel ini baru muncul raja-raja. Dan akhirnya salah satu raja yang dipilih awalnya itu kan memang dari suku Benyamin. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, Allah itu tetap memperhatikan. Meskipun kondisinya itu kalau saya bilang, ya itulah Allah Allah kita yang panjang sabar ya. Tapi Amin. meskipun panjang sabar ada batasnya. Jadi ya dibiarkan ada salah satu suku Yared apa ya? Yabes ya. Sorry, Ya, Gilead ya. ya, Yabes Gilead. Itu kan. Jadi makanya ada doa Yabes ya. Yared Gilead itu eh, karena dia tidak pergi gitu kan, dia tidak pergi. Jadi ini kebayang anak-anaknya tuh ada yang nggak pergi untuk melakukan satu sumpah. Akhirnya mereka harus
merelakan perempuan-perempuannya dan laki-lakinya dibantai semua. Ini tuh benar-benar terjadi pertumpahan darah antar saudara ya. Kalau memang misalnya orang Mesir itu ngedengar seperti itu tuh gimana gitu? Apa Tuhan nggak gimana gitu? Tapi memang ya kembali ketika kenajisan ada di dalam satu kaum atau satu suku, Allah tetap nggak suka dengan kenajisan itu. Saya waktu tadi baca, saya kembali ke diri saya sendiri ya, secara pribadi. Saya berpikir begini, masih ada nggak kenajisan di dalam diri saya? Karena sebenarnya ketika itu ada kenajisan di dalam diri saya, Tuhan tuh nggak suka dengan kenajisan itu. Dan Tuhan itu akan kikis habis kenajisan itu sampai nggak berbekas gitu, sampai nggak bersisa gitu. Saya harus memikir, saya masih menduakan Tuhan nggak? Kalau memang masih Tuhan ampuni saya. Itu saya berpikir, karena memang di sini tuh dosanya yang diutamakan itu sampai terjadi pertumpahan darah itu karena unsur kenajisan. Dan yang saya pegang dalam sini itu ya memang spirit itu dunia roh itu benar-benar terbuka dan orang bisa download itu sesuai dengan yang dia mau gitu. Makanya kan ya kita berdoalah ya supaya kita akhirnya meskipun terjadi transfer of spirit tapi benteng benteng Roh Kudus itu yang terus menguasai kita sehingga kita Amin. tidak jebol ke sana gitu. Disebutkan di sini pada zaman itu yang pasal 21 pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut Menurut pandangannya pandangannya sendiri. sendiri. Itu pernah dibacakan juga di Hakim-Hakim 18 ya. Hmm. Hakim-Hakim 18 atau Hakim-Hakim 17 ya. Dengan kata-kata yang sama. Pada zaman itu tidak ada raja sehingga mereka melakukan hal yang benar sesuai dengan pemikirannya sendiri. Ini kalau pemikiran manusia sudah mulai jalan bahaya banget gitu kan ya. Makanya kita ada covering. Covering kita itu adalah firman. Ketika kita mengetahui kebenaran firman, ya kita bisa mengcover pemikiran kita sehingga pemikiran kita tuh tidak bablas gitu. Kadang-kadang kan manusia inginnya tuh sesuai dengan yang menurut dianya enak gitu kan. Nah, itu makanya ketika kita cover firman, segala sesuatu bisa akhirnya dibuat Tuhan. Kita tidak sampai kebablasan. Jadi yang amazing itu sekali lagi. Tadi kan Pak Hufisin bilang, yang jadi hakimnya Tuhan. Ya, ketika Tuhan jadi hakim, itu tuh bagi Tuhan tuh seperti gitu ya. Kayak menjentikan jari itu gampang banget. Dia musnahkan, dia bangkitkan, dia musnahkan, dia bangkitkan. Tapi yang luar biasanya memang masih darah itu kental. Jadi orang-orang Israel yang tersisa itu masih nangis gitu. Dia bilang kalau sampai hilang banget juga kasihan gitu. Akhirnya ya udahlah, kasih aja perempuan-perempuan nanti kurang nih. Ya udah nanti kalau ada yang menari-menari gitu kan. Sampai Ambil. kebayangnya ya kok tega gitu. Yang orang nari udah culik aja gitu. Dan itu dihalalkan gitu kan. Jadi penculikan udah ada di zaman dulu. Ya penculikan. Mutilasi ada di zaman dulu. Betul, betul sekali Bu. Jadi Pengulangan. memang pengulangan. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari kita baca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu iblis tuh cara kerjanya tuh sama banget gitu. Makanya kita harus benar-benar bisa apa ya, bisa melihat bahwa firman yang kita pegang itu karena kan firman itu nafas hidup Allah sendiri ya Bu Joli ya. Ya. Ketika kita pegang firman itu maka itu yang akan memberikan kita kekuatan dari hari ke hari gitu, kelegaan dari hari ke hari. Terus waktu tadi saya baca ini, Tuhan Yesus kata saya gimana hati Tuhan nggak sedih gitu kan. Tapi Tuhan masih ngomong. Istilahnya Tuhan masih ngomong di pasal 20 Tuhan masih ngomong, pergi gitu ya. Di Ya. pasal 21 Tuhan masih ngomong. Itu tuh berarti Tuhan tuh tidak membiarkan. Hanya Tuhan tidak ingin adanya kenajisan. Makanya saya secara pribadi saya introspeksi ya, Tuhan kalau memang masih ada kenajisan, najis bibir, najis mulut gitu kan. Ya telinga kita juga memang harus terus kita ini ya arahin hanya kepada firman. Amin. Jadi itu sih sebenarnya yang saya dapat. Kalau misalnya di sini Tuhan bisa sedih, kita aja yang baca teh kok begini ya, kok begini ya, kebayang hati Tuhan ya. Hati Tuhan pasti akan sangat sedih. Sementara Israel itu adalah umat kepunyaannya sendiri, Iya. biji matanya sendiri. Dan ini yang membuat huru hara itu adalah salah satu suku Lewi, suku yang dihususkan Tuhan gitu kan. Dia yang bikin huru hara. Kenapa dia bisa mengirimkan itu semua? Karena orang percaya, karena dia adalah suku Lewi gitu. Ketika itu terjadi, pasti dibuka gitu kan paketannya. Loh, kalau tadi saya dapat paket tuh legging. Oh ini, loh, tangan, kaki, badan, astaga. Ya kita kebayang ya kalau itu terjadi. Itu aja mungkin Bu Ya. Joli.
Makasih ya Bu Dede ya. Jadi sudah diulas tadi sama Bu Dede ya. Lengkap sekali ya Ibu-ibu ya. Jadi memang tadi itu dosa najis itu mengerikan ya. Dosa najis itu jangan berpikir hanya mengenai najis. Orang bilang itu seks saja, bukan. Ya, Najis itu najis luas bibir. ya, seperti tadi kata Bu Dede kan, najis bibir. Nah, pasti sudah tahu itu apa gitu ya kan. Juga termasuk najis pendengaran ini. Maksudnya itu Hmm. pendengaran kita mau ikut-ikut nguping terus apa ya diserap-serap gitu ya. Sehingga akhirnya kita juga terikut-ikut perbuatan yang bisikan-bisikan iblis tadi gitu ya, melangkah jauh. Jadi tapi ini menarik loh. Itu tadi semua ini kan perbuatan barbar ya. Karena Ya, itu tadi tidak ada raja di antara orang Israel. Jadi barbar. Terjadi pembenaran. Yang ya. namanya mutilasi dibenarkan, yang namanya apa tadi culik-culik, apa perempuan-perempuan Ya. dibenarkan. Ya itu dah dia ya, hidup tanpa raja, barbar jadinya. Hmm. Pembenaran terjadi di mana-mana. Wih, luar biasa bener memang. Oke, apakah ada ibu-ibu lain? Silahkan Bu Rahayu, Bu Eka, Aceh, Bu Dewi, Erik. Halo Erik, Lingling, Bu Neti, Marina, Bu Ellen. Ida mungkin ada mau sharing. Silahkan, ini menarik, ini ceritanya seru nih. Akhirnya dengan membaca firman kita tahu ternyata Betul. yang namanya mutilasi itu sudah ada tuh di hakim-hakim. Kita bacanya mutilasi ini di hakim-hakim ya. Yang Ya, ngikutin dari awal baca kan kita baca mutilasi dipotong 12 ih catat serem Bu, banget. catat. Serem banget gitu loh bacanya ya ampun. Silakan siapa yang mau berbagi lagi boleh Rahayu, Bu Eka mungkin silakan Rahayu apa yang didapat silakan berbagi boleh. Bu Sofi itu Bu Sofi. Bu Sofi. Betul ya firman ya, kalau nggak ada wahyu Allah itu liar ya. Liar. Bila Iya, tidak ada barbar. liar. Barbar jadinya. Jadi kita tuh punya Alkitab itu luar biasa ya, menjadi panduan. Istilahnya tuntunan gitu ya, Betul. guideline, panduan, kan seperti itu. Jadi memang luar biasa kok. Kita nggak perlu buat undang-undang sendiri, ambil aja Alkitab. Semua ada di sini. Wah, Tuhan bikin peraturan supaya keadaan kita baik dan Tuhan mau Betul, keren. betul. Silakan Bu Eka. Mau ngomong sedikit aja. Iya, Kayaknya silakan. perjanjian lama itu apa wanita tuh dianggap ini ya kaum yang bisa diapa-apain gitu ya. Maksudnya sangat-sangat nggak berharga gitu loh kayaknya ya. Kayaknya sih ya dari baca-bacaan ini ya. Dan Tuhan Yesus itu yang memulihkan semuanya loh. Waktu ada Ya, berzinah itu kan datang kepada Tuhan Yesus, terus dia apa dan orang-orang apa para pemuka agama menguji Yesus pada saat itu ya. Jadi betul. gimana menurut kamu ini berzina loh karena hukum kita kan harus dirajam gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang siapa yang tidak berdosa silakan merajam duluan gitu ya. Saya seingat saya gitu ya. Nah itu ternyata mereka malah nggak pada berani ya karena disitulah mulai kaum wanita itu eh, apa mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan apa ya jati dirinya gitu loh. Kalau dulu kayaknya diapa-apain juga ya mau gimana ya namanya mungkin warga kelas 2 kali ya untuk wanita ini. Jadi Tuhan Yesus yang memulihkan semuanya. Ini sih yang saya dapat ya. Luar Amin, biasa sekali. amin. Amin. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Bu Tia ya. Baik, ada yang lain? Silakan Bu Naceh mungkin mau berbagi, Bu Rahayu atau Eri. Bu Naceh, Bu Erin, Rahayu. Biasanya Rahayu ini. Oh belum, oke nggak apa-apa. Ada yang lain? Naceh? Belum, oke Eri. Silakan. Senyum-senyum. Oke Bu Ibu ya. Kalau tidak ada, kita bisa tutup di dalam doa ya. Jadi memang luar biasa hakim-hakim ini. Saya pikir nanti setelah itu kita akan membaca kisah
Ruth. Yang seru ya, Ruth, lalu kemudian masuk ke Samuel, lalu raja-raja. Jadi memang luar biasa banget perjalanan pembacaan firman kita mulai dari awal penciptaan Tuhan sampai pada akhirnya terjadi huru-hara di Israel sendiri ya. Lalu kita akan melihat apa yang terjadi dengan Ruth ini. Kemudian hakim-hakim masih ada kisah lain yang siap kita baca. Baik ibu-ibu, kita akan doa tutup. Nah, kita tahu kan kemarin Ibu Christine ulang tahun ya. Bu Christine ulang tahun keberapa Bu Christine? 17. 17 ya. Happy birthday, Bu Christine. Selamat ulang tahun ya Bu Christine Ibu ya. Christine, selamat ulang tahun. Ibu Christine. Terima kasih. Jadi kemarin ngerayain apa aja Bu Christine saat ulang tahun? Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana ya. Potong kue sendiri ya Bu ya, tiup lilin sendiri. Ya, ada kue tart kecil. Oh, kue tar kecil. Tapi tetap semangat ya Bu ya, sehat terus. Baik ibu-ibu, Bu Christine akan ulang tahun, jadi kita berdoa. Jadi saya yang akan doa tutup ya. Jadi doa untuk Bu Christine, juga doa kita menutup untuk pembacaan firman kita hari ini. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada malam hari ini kami sudah menuntaskan pembacaan Hakim-Hakim 19:20-21. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang Kau singkapkan kepada kami, termasuk juga Tuhan pembelajaran-pembelajaran Tuhan, agar kami tetap terus menjaga diri kami Tuhan. Kami dijauhkan dari kenajisan-kenajisan yang membuatkan Engkau murka. Bapa, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk Ibu Christine Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menambahkan babak baru di dalam hidupnya ya Bapa. Kami percaya Bapa kehadirat-Mu tak pernah lepas di dalam kehidupan Ibu Christine ya Bapa. Berlimpah rezeki Kau berikan kepadanya. Usianya bertambah, imannya semakin erat. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa semua impiannya menjadi nyata di usianya yang terbaru ya dalam Tuhan. nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, Engkau mengangkat segala apa yang menjadi beban-beban di dalam hidupnya ya Bapa. Kami percaya Bapa bahwa umur panjang dan ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya ada kehormatan ya Bapa. Tuhan memberikan teman kami ini kesehatan yang baik, kebahagiaan, bahkan kesuksesan dalam setiap hal yang dia lakukan ya Bapa. Tuhan, Engkaulah yang menopang pilar kerohaniannya, keluarganya, keuangannya Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan dia kekurangan, bahkan kesehatannya juga Engkau pelihara ya Bapa. Di hari ulang tahunnya ini Tuhan, Engkau memenuhi dia dengan damai sejahtera-Mu, cinta, dan kasih-Mu berlimpah-limpah kepada Ibu Christine ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah usai. Kami percaya Tuhan, Ibu Christine di bawah lindungan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk kami semua ibu-ibu yang ada di Zoom ini ya Bapak. Engkau mengurapi kami dari atas kepala sampai ke ujung kaki ya Bapak. Engkau mengurapi pikiran kami agar pikiran Kristus Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Engkau mengurapi telinga kami, dijauhkan daripada kenajisan telinga Tuhan. Sehingga segala apapun yang kami dengar dari luar Tuhan, biarlah kata-kata yang membangun iman kami. Semua kata-kata Tuhan yang membuat kami down, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga mengurapi bibir perkataan yang keluar dari mulut kami ya Bapak. Jangan sampai ada kata-kata yang menyakiti orang lain Tuhan. Kami tidak mau ada kata-kata najis yang keluar dari mulut kami. Karena kami tahu Tuhan itu akan mendukakan hati-Mu. Engkau pelihara kami semua Tuhan. Mata kami juga Engkau kuduskan ya Bapak. Terima kasih Yesus, pada malam hari ini kami akan tidur. Malaikat kudus-Mu berjaga-jaga di kiri kanan depan belakang rumah kami masing-masing ya Bapak. Engkau menjauhkan kami daripada kuasa gelap, daripada orang-orang yang jahat. Tuhan, pada saat kami beristirahat nanti, Tuhanlah yang memberikan ketenangan pada saat kami tidur. Kami diberi mimpi yang indah, dan ketika kami besok bangun pagi hari, kami diberikan tenaga dan semangat yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Amin. Selamat ulang tahun. Terima kasih Bu Terima kasih Dede. Tuhan. Tuhan Terima kasih memberkati semua. kita semua. Dadah. Dadah.